Teman-teman semua, bersyukur buat anugerah Tuhan ya, kita bisa berjumpa lagi dalam pelayanan bisnis supernatural setiap hari Senin jam 4 sore. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-15. Kejadian 2, ayat yang ke-8 sampai dengan 15. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Bapak Ibu boleh mengikuti dengan membaca tanpa membuka mute-nya. Kejadian 2, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-15, beginilah kebenaran firman Tuhan, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan telah membuat Taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ya, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 15, ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kehidupan Adam dan Hawa pada saat itu, kehidupan manusia. Dan itu tersedia dengan baik. Bahkan tanaman yang dikatakan di situ ditumbuhi oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan di situ dikatakan adalah yang menarik dan baik untuk dimakan. Ya, kemudian di situ ada emas, ada bedola, ada krisopras dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan di Taman Eden buat kehidupan manusia. Dan manusia setelah itu semuanya disediakan, setelah itu semuanya uh, di-prepare dengan baik untuk dapat ditinggali, barulah kemudian Tuhan tempatkan Adam dan Hawa. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan pada awalnya, sebelum iblis mencuri, membunuh, membinasakan dari kehidupan manusia, sebelum Adam kemudian memberikan uh, otoritas itu kepada iblis untuk menguasai bumi, sedari awalnya Allah sudah memberikan segalanya bagi kita, bukan 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 untuk kita mengolah, bukan untuk kita memelihara untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi karena kita sudah mendapatkannya, karena Adam dan Hawa pada saat itu sudah mendapatkannya, maka mereka mengelola, maka mereka memelihara. Kita dari awal, manusia-manusia yang ada, dicipta. Setiap kita di tempat ini dicipta, ya. Manusia pada awalnya, pada tujuan awalnya dicipta untuk bekerja, untuk mengusahakan, untuk memelihara. Setiap manusia di tempat ini, saya dan Bapak Ibu semua juga demikian. Bukan cuma Adam dan Hawa yang dicipta untuk bekerja. Bukan Adam dan Hawa saja yang dicipta untuk mengusahakan dan memelihara. Bukan. Tapi setiap kita dipanggil dari awalnya untuk bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, itu disebut melayani. Ya, pelayanan itu bukan cuma sekedar di dalam gereja, di luar gereja, ketika kita hidup itu juga sebuah pelayanan, pengabdian kepada Tuhan. Ya, ada melayani Tuhan, ada melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam gereja kita melakukan pelayanan A, B, C dan lain sebagainya, itu melayani pekerjaan Tuhan. Di luar gereja kita tetap sebagai hamba-hambanya Tuhan yang melayani dalam bidang-bidang tertentu yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pada awalnya, Adam dan Hawa diciptakan untuk memelihara apa yang Tuhan telah ciptakan. Apa aja? Semuanya. Ya, semuanya. Bahkan ketika kita baca ayat-ayat yang berikutnya, eh, bahkan ketika kita membaca ayat-ayat yang lainnya, kita menemukan bahwa Adam
dia berkuasa atas hewan-hewan yang sangat ganas sekalipun, ia memberikan nama atas hewan-hewan yang ada. Jadi atas semuanya, ya, atas semuanya. Allah memberikan sebuah otoritas kepada Adam dan Hawa untuk mengelola, memelihara itu semua, sehingga itu dapat berguna bagi kehidupan manusia dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ingat dengan baik. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya, Tuhan tidak menyuruh Adam dan Hawa mengelola, memelihara, mengusahakan tanah itu untuk mereka tidak menikmatinya. Oh, mereka mengelola dan memelihara untuk menikmatinya juga. Ya, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita seringkali kita bekerja di dalam pekerjaan kita itu mengusahakan sesuatu untuk mendapatkan. Ya, kita mengusahakan sesuatu untuk mendapatkan. Oh, saya bekerja begini keras kan saya untuk mendapatkan A, untuk mendapatkan B, untuk mendapatkan C dan lain sebagainya. Ya, saya berusaha begini keras kan demi anak cucu saya supaya saya bisa mencukupi kebutuhannya segala macam. Supaya saya bisa begini menikmati hari tua, supaya saya bisa melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Orang-orang yang saat ini hidup oleh karena sudah dicuri, ya, oleh karena sudah dicuri dan dirampasi oleh pekerjaan setan. Mereka akan hidup dengan cara apa? Bekerja untuk mendapatkan. Ya, bekerja untuk mendapatkan. Tapi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan Tuhan, yang dipulihkan sama Tuhan, tidak demikian. Firman Tuhan menyatakan orang-orang yang hidup dalam tujuannya Tuhan, di dalam pemeliharaannya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang bekerja bukan untuk mendapat, ya, bukan untuk mendapat. Mereka bekerja karena sudah mendapatkannya. Ya. Mereka bekerja melakukannya karena sudah mendapatkannya. Mereka bekerja dan melakukannya karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupannya. Mereka bekerja dan melakukannya karena mereka tahu bahwa Tuhan menyatakan berkat dari kehidupannya. Ada banyak orang bekerja dengan begitu keras tapi khawatir. Nanti saya gimana ya cara bayar ini itu segala macam, nanti punya rumah nggak ya, nanti aduh rumahnya bayar kontrakan gimana ya, aduh nanti bayar mobil gimana ya, bayar ini itu segala macam, khawatir karena untuk mendapatkan. Tapi orang-orang yang bekerja di dalam tuntunan Tuhan adalah orang-orang yang bekerja karena tahu dia sudah mendapatkan, karena dia tahu bahwa oh saya sudah diberkati sama Tuhan maka saya harus bekerja. Ya. Adam dan Hawa, saya sudah ditempatkan sama Tuhan di Taman Eden. Saya menggenapi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15 untuk mengusahakan dan memelihara. Karena Tuhan sudah memberikan ini di dalam kehidupan saya. Maka apa yang saya lakukan hari-hari ini adalah mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara, destiny setiap kita, tujuan ilahi yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita adalah Taman Eden. Ya, setiap kita harus ada di posisi sana dan setiap kita harus mencapai sesuatu kehendak ilahi untuk kita mengusahakan dan memelihara apa yang menjadi keinginan Allah untuk kita usahakan dan pelihara dalam kehidupan kita. Apa itu? Apa yang menjadi destiny Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita pelihara dan usahakan? Nah, itu udah banyak bahas sesi-sesi sebelumnya yang masih ada yang sudah mendapat di dalam pewahyuan roh, ada yang masih bergumul juga, enggak apa-apa. Ya, kita belajar sama-sama apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena nggak harus semuanya jadi pendeta kan, nggak harus semuanya jadi pegawai negeri kan, nggak semuanya harus ada dalam satu bisnis bisnis tertentu kan, enggak. Karena Tuhan utus kita, tempatkan setiap kita dalam bidang masing-masing untuk mengusahakan dan memelihara tempat tersebut. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dalam ayat 9 juga katakan, untuk kita dapat memakan buahnya. Untuk kita dapat memakan buahnya. Maka setiap kehidupan orang percaya yang hari-hari ini bekerja, masih dengan pikiran, masih dengan iman untuk mendapatkan, saudara sedang salah. Saudara sedang tidak beriman kepada Tuhan. Saudara sedang mengandalkan kekuatan saudara sendiri.
Saudara sedang mengandalkan kebiasaan saudara sendiri. Saudara sedang mengandalkan pengalaman saudara sendiri. Orang-orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, mereka sadar, karena saya diberkati, maka saya bekerja. Karena saya mengalami Tuhan, maka saya bekerja dengan baik. Ya, maka ini perlu perlu diperhatikan dengan baik. Wait, sebentar ya. Sebentar ya. Oke ya, mohon maaf ya. Nggak tahu kenapa tadi lampunya mati. Maka setiap kita harus menangkap visi Allah dalam kehidupan kita semua. Harus tangkap baik-baik apa visi Allah dalam kehidupan kita. Di manakah Allah sedang menempatkan setiap kita? Loh, Allah ini menaruh loh. Dia menempatkan. Nah, di manakah Allah menempatkan kita semua? Dan ketika Allah menempatkan kita, maka dipastikan bahwa di tempat tersebut saudara dapat makan, minum, dan bersuka karena Allah. Ya. Dimanapun saudara ditempatkan sama Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa saudara dapat makan, minum, dan bersuka karena Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita belum mengalami hal itu, kita belum mendapatkan sebuah pengertian bahwa saya sudah ada di tempat yang Tuhan tuju, maka doakan dengan baik, pergumulkan dengan baik. Saudara hari-hari ini bekerja dalam satu pekerjaan yang belum menampilkan buah-buah kemenangan daripada Allah. Coba doakan. Saya tidak suruh saudara kemudian resign dari pekerjaannya. Saya suruh saudara berdoa. Ya, jangan kemudian nanti setelah selesai Zoom ini, saya mendengar kesaksian, saya sudah resign. Gitu. Oh, ini repot nih, gitu ya. Ini bukan kesaksian seperti itu yang diharapkan ya. Tapi kesaksiannya justru yang diharapkan adalah, oh, saya dapat visi dari Tuhan mengerjakan A, B, D, dan lain sebagainya. Dan Tuhan pimpin saya seperti saya untuk harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan salah tangkap ya. Jangan nanti habis ini kemudian saudara semua pada resign dari pekerjaan, semuanya pada buka bisnis, gitu ya. Semuanya kemudian atau yang sedang mengerjakan bisnis kemudian langsung tiba-tiba ganti bisnis yang lain, gitu. Saudara doakan dulu, gitu ya. Ketika saudara tidak menghasilkan buah di dalam pekerjaan itu, juga bukan berarti Tuhan tidak tempatkan. Jangan-jangan juga ada bagian yang lain yang kedua. Saudara masih berperang sehingga buahnya belum kelihatan. Ya, jadi harus dilihat secara firman Tuhan itu secara luas, jangan dalam sudut pandang yang sempit. Kalau kita melihat dalam sudut pandang yang sempit, kita akan banyak kebingungan dalam kehidupan ini. Maka, saudara, benih-benih firman yang hari-hari ini sudah kita dengar, baca, renungkan bersama di dalam bisnis supernatural, saudara bisa buka-buka kembali di sebelum-sebelumnya. Di YouTube itu ada ya. Nah, saudara bisa buka kembali sehingga saudara menemukan apa yang menjadi hati Tuhan, apa yang menjadi jawaban-jawaban di dalam pekerjaan saudara. Ini adalah sebuah benih-benih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, di dalam bidang-bidang pekerjaan. Tuhan tidak menempatkan Adam dan Hawa dalam satu posisi yang pada saat itu Taman Eden belum siap untuk diusahakan dan dipelihara. Tuhan sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Sebelum Tuhan mengutus Adam dan Hawa untuk di sana, sebelum Tuhan mengutus manusia ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, Tuhan sudah lebih dahulu mempersiapkan taman itu dengan baik. Nyampe taman itu bagaimana bisa hidup, sampai dengan air-airnya teraliri dengan baik dan lain sebagainya, itu Tuhan sudah sediakan semuanya. Nah, di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, apakah kita melihat ada pemeliharaan Tuhan? Apakah kita melihat ada penyediaan Tuhan yang sempurna atas itu semua? Kalau kita hari-hari ini belum melihat ada penyediaan-penyediaan Tuhan yang sempurna di dalam pekerjaan bisnis kita, kembali lagi ada dua hal. Apakah saudara benar-benar ditempatkan Tuhan di sana, ataukah saudara sedang ada di dalam masa peperangan yang ada di sana? Kita buka dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang kedua tiga.
Kolose 3 ayat yang kedua tiga. Kolose 3 ayat yang kedua tiga. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya ulang sekali lagi ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita buka sekali lagi dalam 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kita sudah baca dua bagian tadi dalam Kolose dan 1 Korintus. Bahwa setiap kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan karena upah kita terima dari Tuhan, bukan bukan daripada manusia, bukan daripada klien, bukan daripada penjualan-penjualan saudara. Upah-upah yang saudara harus harus terima itu harus dalam bentuk spirit dulu saudara. Kalau itu tidak ada dalam bentuk spiritnya, maka saudara mendapatkan uang, mendapatkan hasil sebanyak apapun itu akan habis begitu saja saudara. Spirit artinya itu harus datang daripada Allah terlebih dahulu sebelum itu dimanifestasikan menjadi bentuk yang material, ya. Sebelum itu dimanifestasikan menjadi bentuk yang material. Saudara, upah saya dan saudara itu datang daripada Tuhan karena kita bekerja bagi Tuhan, ya. Karena kita bekerja bagi Tuhan. Ketika Adam dan Hawa memelihara dan mengusahakan Taman Eden, mereka bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk dirinya sendiri. Mereka tidak bekerja, mereka tidak mengusahakan dan memelihara supaya mereka makan, bukan. Tetapi mereka mengusahakan dan memeliharakan karena itu yang menjadi perintah Tuhan, ya. Maka Bapak Ibu saat ini, teman-teman semua di tempat ini, jangan bekerja karena saudara sekali lagi untuk mendapatkan. Tapi bekerjalah karena saudara sudah punya keyakinan teguh, ada iman yang dibangkitkan di sana bahwa saudara sudah dipelihara sama Tuhan. Saudara sudah diberkati sama Tuhan. Saudara sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Itulah yang membuat saudara akhirnya mengalami manifestasi material secara fisik berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Ada banyak masa dalam kehidupan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya eh, tidak punya penghasilan yang tetap. Eh, karena saya pada lebih tepatnya pada saat itu dulu tidak punya pekerjaan. Jadi ya hanya hanya bekerja itu kalau misalnya ada waktu selesai kuliah gitu ya, atau sebelum kuliah. Nah, apakah itu cukup kalau secara hitung-hitungan? Tidak cukup, gitu loh. Tidak cukup. Tetapi nggak tahu gimana caranya Tuhan itu mencukupkan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya pengalaman hal yang sama dengan itu. Nah, iman, iman itu adalah sesuatu yang kita juga bisa melihat pembuktian daripada Tuhan sebelumnya. Ya, di dalam kitab Mazmur itu ada sebuah kitab yang menyatakan bahwa saya tidak cepat cantumkannya, bahwa lihatlah apa yang telah aku perbuat sebelumnya. Allah itu membuktikan pekerjaannya di dalam kehidupan-kehidupan kita terdahulu. Maka kalau kita masih meragukan pemeliharaan Tuhan yang akan datang, maka lihatlah pemeliharaan Tuhan sudah terjadi sebelumnya. Ya, kalau saudara tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup orang lain, kalau saudara tidak bisa beriman karena Tuhan memelihara di dalam kebenaran firman Tuhan,
Coba lihatlah bahwa tahun-tahun sebelumnya saudara sudah dipelihara sama Tuhan. Sudah cukup, ya. Meskipun itu mungkin hal-hal yang kecil, tapi kalau hal yang seperti itu aja sudah Tuhan lakukan, maka akan ada hal-hal yang lebih besar Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Maka saudara, kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan, kita semua di tempat ini adalah hamba-hamba Kristus yang bekerja mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan percayakan. Kita adalah hamba-hambanya Kristus yang mengusahakan, yang memeliharakan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang saat ini ada di tangan Bapak, Ibu, teman-teman semua? Apa? Yang saat ini ada di tangan kita. Nggak usah coba lirik-lirik sana-sini dulu. Gitu ya. Saya sempat peringatkan mungkin berapa waktu yang lalu. Orang yang membuka bisnis itu punya punya sindrom melihat sana sini, oh kayaknya ini lebih bagus bisnisnya, oh kayaknya ini bisnisnya lebih bagus, oh ini kayaknya bisnisnya lebih bagus. Itu sindrom, ya. Nah, itu adalah pekerjaan setan yang berusaha untuk mengalihkan visi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Itu adalah pekerjaan setan yang berusaha untuk mengalihkan visi Tuhan dari kehidupan kita. Ketika saya buka bisnis waktu itu, Tuhan suruh untuk buka bisnis, kemudian ada banyak sekali tawaran untuk membuka bisnis. Saya juga bingung. Oh, kayaknya ini bagus bisnis, ini kayaknya bagus bisnis, ini kayaknya bagus. Lo hitung-hitungannya masuk, gitu loh. Saya orang yang menghitung, saudara. Jadi apa aja tuh saya hitung. Saya orang yang cukup detail, gitu ya. Saya tidak bilang sangat detail, cuman saya uh, biasa menghitung, mengkalkulasi segala sesuatu. Jadi kalau ada apa-apa itu saya tidak langsung percaya, gitu. Kalau dibilang begini begitu pasti saya hitung benar-benar. Ini begini, hitungannya begini. Semuanya saya cek gitu. Oke, benar. Ini juga bagus juga. Oh, ini bagus juga. Ini bagus juga. Ini bagus juga. Ini bagus juga. Wah, sampai akhirnya pikiran tuh pusing sendiri. Karena opportunity-nya semuanya ada. Bagus semua. Gitu loh. Bagus semua. Dan seketika itu menjadi satu hal yang mendistraksi panggilan saya atas bisnis yang Tuhan percayakan, atas tempat yang Tuhan percayakan untuk saya pelihara dan usahakan. Itu mendistraksi panggilan saya, ya, mendistraksi karena saya, oh itu menarik, ini menarik, ini menarik, ini menarik. Itu mendistraksi. Saudara, kalau yang menjadi Tuhan adalah Kristus, kalau yang menjadi Tuhan adalah Allah, adakah pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain? Kalau Tuhannya adalah Kristus, kalau saudara bekerja di dalam kerajaan Allah, yang ngasih upah itu adalah Kristus, apakah kemudian pekerjaan yang satu lebih baik daripada pekerjaan yang lain? Tidak, Bapak Ibu, setara. Karena yang ngasih upah Kristus, ya, yang ngasih upah Kristus. Saudara hanya diberikan bidang-bidang yang berbeda tapi dalam satu level yang sama. Ya. Saudara tidak dijadikan pekerja-pekerja yang menerima upah tidak lebih mulia daripada yang lain. Nah, ini hanya bicara tentang bagaimana kita menggenapi panggilan Allah. Pekerjaan itu adalah menggenapi panggilan Allah. Ya, nah pekerjaan itu adalah menggenapi panggilan Allah. Tuhan sedang memanggil saudara dalam bidang pekerjaan apa, dalam bisnis yang seperti apa. Ketika saudara tangkap itu dengan baik, maka maka saudara sedang menggenapi panggilan Allah dalam kehidupan saudara. Dan ini bukan cuma bicara tentang uang, saudara. Dalam pekerjaan bisnis itu, Tuhan ada mau nyatakan misi yang lebih besar daripada sekedar upah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Firman Tuhan katakan demikian. Di dalam bisnis-bisnis yang saudara jalani, ketika itu dalam tuntunan Tuhan, maka saudara pasti akan menjadi saksi di sana. Saudara pasti akan menjadi berkat di sana. Dan nggak tahu gimana caranya, mungkin saudara sama customer saudara, tiba-tiba saudara melayani mereka, tiba-tiba saudara mungkin dengan klien saudara melayani mereka, atau tiba-tiba dengan satu posisi dan lain sebagainya, saudara punya reseller mungkin, dan kemudian saudara bangun hubungan yang baik, dan kemudian melayani mereka. Ada satu misi yang besar. Ada satu misi yang Tuhan mau kerjakan ini, dan ini bukan cuma tentang uang, ya. Pekerjaan menggenapi panggilan Allah itu bukan bukan tentang uang, ya, tapi tentang bagaimana kita sedang dipercayakan Tuhan untuk membawa
orang-orang di sekitar kita mengalami Tuhan. Dengan kehidupan kita, masalah uang itu sangat kecil bagi Tuhan. Ya, ini bukan berarti saya mengatakan demikian kemudian meremehkan kualitas itu ya. Bukan, bukan. Saya tidak bermaksud demikian. Tapi yang saya maksud adalah kalau kita menganggap bahwa uang itu adalah hal yang besar untuk Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Oh, iman kita cetek sekali. Kalau kita menganggap bahwa uang itu adalah sesuatu yang sangat besar, sulit untuk Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Oh, iman kita cetek sekali. Bisnis supernatural mau. Ya. Jadi, pandanglah kehidupan kita, pencukupan kita dari Allah. Pandanglah itu. Dan lihat bahwa uang itu bukan sesuatu yang besar kok untuk Tuhan. Itu hal yang kecil yang Tuhan bisa sediakan dalam kehidupan kita. Dan dia nggak pelit. Masalahnya, orang yang terima upah itu adalah orang yang bekerja. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Orang yang terima upah itu adalah orang yang bekerja. Sudahkah setiap kita bekerja, mengusahakan, dan memelihara lahan-lahan yang Tuhan percayakan itu dengan baik? Makanya jangan lama-lama bingungnya. Nah, itulah poinnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lama-lama bingungnya, masih bingung ini belum tahu lahannya dan lain sebagainya, kutuknya nggak diselesaikan, dosa-dosanya nggak diselesaikan, kedegilan hatinya nggak diselesaikan. Itu kan penghalang-penghalang yang membuat kita nggak ngerti lahan kita kan. Gitu. Nah, kalau itu nggak diselesaikan semua dan kemudian mata kita masih tertutup terus, membuat kita nggak bisa lihat lahan-lahan yang Tuhan sediakan, kita nggak terima upah. Gitu loh. Yang terima upah itu cuma yang bekerja. Bekerja di mana? Di ladangnya Tuhan. Di ladangnya Tuhan. Bukan di ladangnya setan ya. Setan punya ladang juga Bapak Ibu. Kerja di ladangnya Tuhan. Bukan dengan dasar kedagingan-kedagingan kita. Bukan dengan dasar kekuatan-kekuatan kita. Tapi dengan dasar pertobatan, menghancurkan setiap pekerjaan setan yang dalam bentuk kutuk, dalam bentuk apapun yang menghalangi eh, kehidupan kita bisa termanifest. Kehidupan kita bisa mengalami Tuhan. Itu semua dipatahkan. Ada lahan-lahan yang Tuhan bukakan. Seberapa serius sih kita ini benar-benar mau bekerja untuk Tuhan? Seberapa serius sih kita ini benar-benar mau bekerja di ladangnya Tuhan? Ada banyak kita cuma mau mengalami perlipatan kali ganda berkatnya aja kok. Bukan untuk bekerja untuk Tuhan, sorry. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh serius ya, mau bekerja di ladangnya Tuhan, Bapak Ibu akan menangisi ladang-ladang yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa hati yang hancur, persembahan yang tidak dianggap hina di hadapan Tuhan. Bapak Ibu akan menangisi apa yang menjadi visi Tuhan. Tangisilah itu. Tangisi panggilanmu. Tangisi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dengan hancur hati datanglah pada Allah. Minta, Tuhan aku minta panggilanmu. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku? Tuhan mau aku melakukan bisnis apa? Tuhan mau aku melakukan pekerjaan apa? Tuhan mau aku melayani di mana? Dalam bidang pekerjaan yang mana Tuhan mau aku melayani? Bahwa itu dalam hancur hati, Bapak Ibu. Bahwa itu dalam hancur hati. Bahwa itu dalam hancur hati. Kalau saudara tidak bisa, kalau saudara hari-hari ini eh, belum dapat sesuatu yang datang daripada Tuhan, tapi saudara masih leha-leha, saudara masih santai-santai, wah, ya, ini waktunya ini jalan terus, Bapak Ibu. Waktunya ini jalan terus. Saudara nggak terima-terima upahnya. Di dalam bagian yang terakhir tadi kita baca, di dalam bagian Rasul Paulus menyatakan bahwa dia itu bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Orang yang tahu, yang sadar bahwa dia sedang bekerja di ladangnya Tuhan, dia bekerja dengan maksimal. Dia bekerja dengan maksimal dengan gak ogah-ogahan, gak males-malesan, gak nunda-nunda, gak setengah-setengah. Mintalah roh yang menyala-nyala itu hidup dalam pekerjaan kita. Roh Kudus kasih saya roh yang menyala-nyala. Untuk saya bisa bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena saya merindukan upahnya, bukan. Tapi saya mau menggenapi panggilan Allah. Saya mau menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya.
Dan ketika itu dilakukan dalam kehidupan kita, ada satu kemenangan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak janjikan saudara bekerja dalam posisi kekalahan. Tidak. Tuhan sedari awal, Tuhan sedari awal menyatakan dalam kehidupan manusia bahwa pekerjaan yang benar, yang bekerja di ladang Tuhan akan mendatangkan sukacita, bukan duka cita. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam duka cita dalam pekerjaan saudara. Saudara, Tuhan tidak mau. Tuhan tuh Tuhan tuh tidak mau saudara mengalami kekalahan dalam pekerjaan saudara. Tuhan tuh tidak mau saudara itu hidup dengan bergelimang harta, tapi hidup saudara penuh dengan stres. Karena itu saudara tidak lagi bekerja di ladangnya Tuhan. Gaji besar puluhan juta, tapi setiap hari kayak orang mau mati. Ya, ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Sebelum saya resign waktu itu 3 bulan saya berdoa sama Tuhan. Saya waktu itu pernah bekerja ya Bapak Ibu sebelum Tuhan percayakan bisnis saya pernah bekerja. Tuhan selama 3 bulan saya berdoa waktu itu Tuhan saya harus gimana? Saya mau resign tapi nggak ngerti harus gimana, nggak punya pengalaman apa-apa dan lain sebagainya. Saya waktu itu cuma berpikir saya harus hidup, saya butuh pekerjaan, tapi saya nggak bisa di pekerjaan ini lagi. Itu waktu itu cuma itu dalam pikiran saya dan saya berdoa Tuhan saya harus gimana? Saya berdoa dengan setia sampai dengan akhirnya satu ketika Tuhan dalam bulan-bulan yang terakhir Tuhan memberikan sebuah penglihatan, bukan dalam doa, tapi sungguh-sungguh ketika saya berangkat bekerja, Bapak Ibu. Ketika saya berangkat bekerja, setiap pagi saya lihat orang-orang tuh kok kepalanya ditumpukin dengan berkas, ditumpukin dengan buku-buku. Ini penglihatan beneran, Bapak Ibu. Ya, bukan dalam doa. Tapi ketika saya bekerja masuk ke ruangan gitu, saya lihat semua begini, ada apa ya? Gitu. Mungkin saya pikir pikiran saya aja gitu. Begitupun dengan besoknya, saya masih melihat hal yang sama. Setiap pagi, setiap saya masuk kerja gitu ya, masuk kerja saya melihat orang tuh, saya tidak lihat mukanya, tapi saya lihat semua kepala orang kok semuanya ini, buku, semuanya berkas gitu, pokoknya tertumpuk-tumpuk-tumpuk gitu. Terus kemudian itu berlangsung cukup cukup lama waktu itu, sampai akhirnya saya mengerti apa yang Tuhan maksud, gitu ya. Kemudian saya serahkan sama Tuhan, saya udah melihat bahwa saya tidak mengalami, tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa mengalami kemenangan Tuhan dalam pekerjaan ini. Kemudian saya dengan kondisi waktu itu nekat ya, karena saya ganti kata-katanya ya, bukan nekat beriman ya. Eh, dalam kondisi waktu itu tidak punya plan pekerjaan yang lain, nggak tahu harus kemana, nggak ada lowongan kerja yang lain. Bulan depannya harus bayar kontrakan waktu itu, bayar kontrakan waktu itu sekitar 22 juta gitu ya. Kemudian nggak ada tabungan sama sekali, dan kemudian dalam waktu itu harus memutuskan untuk resign. Dan kemudian saya putuskan untuk resign atas tuntunan daripada Tuhan. Karena saya udah melihat penglihatan tuh berkali-kali ya, dalam waktu yang mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau dalam 1 bulan itu. Tapi di bulan-bulan terakhir saya berdoa. Saya kemudian terima penglihatan, saya kemudian sampaikan pas di tanggal 28. Itu saya putuskan untuk resign. Karena cut off-nya di tanggal 28. Saya putuskan untuk resign. Dan saya pikir masih bulan depan saya resign. Begitu ya. Masih bulan depan saya resign. Karena kan biasanya 1 month notice. Saya pikir untuk bulan depan resign gitu. Saya jadi masih punya waktu satu bulan untuk cari pekerjaan yang baru. Tapi kemudian Tuhan berkata lainnya. Tuhan mengizinkan untuk saya diperlakukan kurang baik. Jadi eh, apa namanya resignnya waktu itu tidak tidak terjadi negosiasi yang baik. Saya diputuskan untuk pada saat itu juga tidak lagi masuk kerja, gitu ya. Jadi tapi itu membawa saya dalam satu kemenangan.
Akhirnya bukan bulan depannya, tapi tanggal 28 saya resign itu tanggal 28 itu juga saya harus bawa barang-barang saya keluar. Itu jadi sudah nggak ngerti mau kayak mana, nggak ngerti mau kayak mana. Tapi kemudian Tuhan menyatakan hal-hal yang harus saya kerjakan berikutnya. Tidak lama, hanya dalam waktu 1 bulan saya bergumul, menangisi, saya sujud di hadapan Tuhan. Setiap malam saya berdoa, menangisi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Tuhan, saya, kalau Tuhan masih mau saya bekerja, Tuhan kan panggil saya melayani. Kalau Tuhan masih mau saya bekerja, Tuhan nyatakan satu hal yang menjadi isi hati Tuhan untuk saya kerjakan. Kemudian Tuhan percayakan bisnis untuk saya kerjakan. Bapak Ibu, ada masa-masa untuk kita boleh uh, hancur hati datang sama Tuhan. Bukan karena kita mengalami kekalahan, tapi karena kita untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, untuk menangisi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau Bapak Ibu hari-hari ini belum dapat sungguh-sungguh panggilan Tuhan, masih abu-abu, masih bingung mau kemana, masih bingung untuk mengerjakan apa, masih bingung untuk apa. Bapak Ibu coba ya, ambil waktu untuk komitmen doa sama Tuhan. Ambil waktu untuk komitmen doa sama Tuhan. Tangisi itu panggilan saudara. Bukan sekedar untuk cari uang ya, gitu. Bukan sekedar untuk cari uang enggak, tapi untuk menggenapi panggilan Tuhan. Selagi saudara menggenapi panggilan Tuhan, saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, selagi saudara menggenapi panggilan Tuhan, saudara akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Pertama kali saya terima Tuhan pimpin untuk melakukan bisnis yang saya kerjakan. Nggak gede Bapak Ibu, upahnya cuma 750.000 per bulan. Gitu. 750.000 per bulan cukup nggak untuk kebutuhan pada saat itu saya harus bayar rumah sekian puluh juta, harus bayar, harus untuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya cukupnya. Ya kalau dihitung itu dikalkulasi dengan matematika saya ya nggak cukup. Tapi karena yang punya perhitungan itu Tuhan makanya cukup. Gitu ya. Karena yang punya perhitungan itu Tuhan. Gimana cukupnya? Saya sampai sekarang juga nggak ngerti Bapak Ibu. Ya, berserah aja sama Tuhan. Tuhan cukupkan. Itu menjadi titik iman yang kemudian membawa saya dalam satu pembaharuan yang baru. Bapak Ibu, Saudara, jangan sampai Tuhan membawa saudara dalam satu masa yang sulit untuk dihadapi supaya saudara kemudian datang dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, di dalam masa-masa yang saudara saat ini sedang hadapi, dalam masa-masa yang saudara saat ini sedang uh, jalani, datanglah saat ini sama Tuhan. Ngapain harus nunggu nanti di saat masa sulit sudah terjadi? Ngapain harus nunggu nanti saat uh, Tuhan sudah benar-benar mau tarik saudara, baru saudara datang sama Tuhan. Ya, tangisilah dari sekarang. Ya, saudara sungguh-sungguh gumulilah dari sekarang apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ladang mana sih Tuhan yang Tuhan sediakan? Tangisilah itu, rindukanlah seperti seorang anak yang merindukan merindukan makanan, merindukan eh, barang-barang daripada orang tuanya. Rindukanlah seperti itu. Tuhan, apa sih yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya? Gitu. Ya, saya tahu Tuhan mau panggil saya jadi penjala manusia, tapi dalam bidang apa? Tuhan punya panggilan spesifik, Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen yang cuma tahu panggilan umum, tapi nggak ngerti panggilan spesifiknya. Ketika ditanya, kamu plan apa sih? Universal. Plan apa sih universal? Bingung. Saudara, kita nggak bisa lakukan semuanya. Kita nggak bisa lakukan semuanya. Nggak bisa. Saudara suruh saya lakukan pelayanan yang lain di luar daripada apa yang Tuhan sudah percayakan. Saya nggak ngerti. Ya, ya. Saudara suruh saya jualan ini, bakpia, nggak ngerti saya nggak pernah bikin bakpia gitu ya. Mungkin itu bagian dari Cimariska gitu ya, beliau jago masak gitu loh. Kalau saya nggak bisa gitu loh, saya cuma masak kangkung, cuma pakai ini aja, cuma tumis bawang aja gitu ya. Saudara suruh saya lakukan hal yang lain, kalau bukan Tuhan yang suruh nggak bisa saya gitu. Kita nggak semuanya, kita nggak dipanggil untuk melakukan semuanya Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk melakukan hal-hal tertentu yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Apakah hal tertentu itu? Apakah hal spesifik itu? Itu yang perlu kita bawa dalam tangan Tuhan. Kalau saudara nggak kenal Bapak saudara, kalau saudara nggak kenal Tuhan saudara, kalau saudara nggak tahu job desk saudara. Hmm? Kalau saudara
nggak bisa dekat dengan Tuhan saudara, saudara nggak tahu job desk saudara. Nah, kenallah Tuhan saudara, maka saudara mengenal job desk saudara. Ya, bukan cuma sekedar mengenalnya dari kata orang, tapi mengenalnya secara pribadi. Sehingga saudara benar-benar tahu bahwa, oh Tuhan punya job desk untuk saya ini. Saya disuruh berkarya di bidang pendidikan. Saya disuruh berkarya dalam bidang uh, makanan, dalam bidang yang lain. Saya punya teman hamba Tuhan, dia beberapa waktu lalu mimpi, dia mimpi dibawa Tuhan dalam satu sekolah, kemudian di sekolah itu kemudian ada satu papan nama sekolah yang jatuh, dan kemudian dia angkat, setelah dia angkat, dia lihat nama dia. Gitu. Bertahun-tahun setelah mimpi itu, kemudian tahun lalu mungkin bulan 8 Tuhan genapi, dia buka daycare dan PAUD atau TK begitu, ya, letaknya di Bekasi. Hanya dalam beberapa bulan saja sudah 80 murid dia punya, karena visi Tuhan, karena panggilan Tuhan, gitu loh. Tuhan bisa jawab setiap seruan doa saudara, entah itu melalui penggenapan dari hamba-hamba Tuhan, ya, pewahyuan atau penubuatan, ataupun saudara juga bisa mendapatkan dalam pewahyuan doa saudara sendiri, ataupun juga lewat mimpi. Tapi bagaimanapun caranya, Tuhan tidak akan kekurangan cara. Ya, bagaimanapun caranya, Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk menyatakan visinya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dapat, berarti kita belum siap untuk terima visinya. Ya, karena kalau kita terima visinya dengan kondisi yang belum siap, kita akan mengusahakan dengan kekuatan daging, gitu. Ya, kita akan mengusahakan dengan kekuatan daging. Maka saudara, yang perlu diberesin tuh banyak, gitu ya. Perlu diberesin semuanya, beresin semuanya, supaya saudara segera siap. Jangan santai-santai. Saudara dipanggil berperang, ya, di dalam pekerjaan saudara masing-masing. Loh, terus panggilan perang itu, orang yang dipanggil berperang itu kan di ininya, latihannya nggak biasa-biasa aja. Latihannya lebih daripada warga sipil, gitu ya. Lebih, orang yang dipanggil menjadi tentara, ya latihannya lebih dong daripada menjadi warga sipil. Ya, saudara disuruh berperang bagi pekerjaan saudara. Saudara mampu nggak? Mau nggak? Gitu. Ya, ini menjadi tanggung jawab saudara masing-masing. Saya dan saudara di hadapan Tuhan. Menjadi tanggung jawab panggilan kita semua di hadapan Tuhan. Kalau kita menjawab, enggak Tuhan saya enggak mau, ya itu urusan saudara. Gitu. Yang saya harap tidak ada jawaban seperti itu. Ya, saya harap seperti sebagaimana firman Tuhan mengatakan, ini aku Tuhan, utus aku. Di mana? Di ladang-ladang yang Tuhan taruh. Ya, saya bersyukur sekali ada banyak rekan-rekan yang sudah mengalami pewahyuan daripada Tuhan. Saya dapat nih dari Tuhan begini, begini, begini. Dan ada beberapa yang Tuhan juga wahyukan melalui teman-teman yang lain, yang kemudian dinyatakan dan terkonfirmasi. Dan sekarang dalam proses melakukannya. Saya bersyukur. Untuk teman-teman yang lain, ya, dengan kasih saya menyatakan jangan jangan terintimidasi. Dengan kasih saya menyatakan jangan merasa kalah. Tapi dengan kebenaran, dengan tegas saya juga menyatakan jangan lama-lama, ya, gitu ya. Jadi saya tidak bermaksud menekan, tapi kalau kita tidak menang-menang terlalu lama untuk ininya, ya, untuk nanti dicurinya, dihancurkan dengan pekerjaan setan. Itu. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan yang pergumulan di mana? Coba sampaikan. Ya, saya nggak ngerti untuk bangun bisnisnya. Saya kayaknya udah dapet ini melakukan bisnis, tapi saya nggak ngerti ini datang dari Tuhan apa enggak. Lu bawa ke sini. Kita doakan bareng-bareng nih, dari Tuhan nggak ya? Gitu loh. Oh, saya dapat nih, tapi kok banyak banget ya? Kadang saya mikirin ini. Oh, berarti masih campur. Ada campur dengan kedagingan. Ayo kita doakan bareng-bareng. Mana yang dari Tuhan? Kan begitu. Kalau kemudian, aduh saya sih udah dapat peneguhan, sebenarnya saya bisnisnya ini. Tapi kok kenapa saya udah bertahun-tahun jalanin, tapi kok nyampe sekarang bisnisnya nggak jalan-jalan? Bukankah kalau lahannya dari Tuhan pasti membuahkan hasil? Bukankah dari dulu sudah dibilang begitu? Orang-orang dapat lahan dari Tuhan ada hasilnya, kok saya enggak? Berarti harus kita perangi. Ada pekerjaan setan yang mencuri di sana, gitu kan? Jadi Bapak Ibu harus terbuka dengan hal-hal itu. Ya, Kitab Yakobus katakan ya,
Ada tagline kebenaran, ada tagline Kristen yang diambil dari kitab Yakobus ya. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu tagline yang diambil dari kitab Yakobus, yaitu hendaklah saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Ya, jadi terbuka supaya ada pemulihan daripada Tuhan. Tidak harus terbuka sama semuanya. Mulailah dari orang-orang yang saudara percaya terlebih dahulu. Ya, satu dua orang saling mendoakan. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang hari ini kita belajar bahwa Tuhan tuh memanggil setiap kita untuk bekerja dan bekerja di ladangnya Tuhan dan bekerja dengan keras di ladangnya Tuhan. Ya, masalah upah udah itu urusan belakang, urusan Tuhan. Yang saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah biarin saudara kekurangan. Ya, saya yakin dan percaya orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja di ladang itu tidak dibiarin sendirian. Ingat dengan baik, panggilan kita bekerja di ladangnya Tuhan dan bekerja dengan keras. Jadi jangan malas-malasan, jangan malas-malasan. Minta sama Tuhan hari-hari ini dengan tekun, dengan giat, Tuhan apa yang mau engkau kerjakan. Jangan malas-malasan, jangan tunda-tunda. Ya, jangan. Dan ketika itu sudah dipercayakan, apa yang hari-hari ini saudara kerjakan, jangan bekerja dengan saya kan cuma berdoa aja, gitu. Tugas saya kan cuma berdoa. Iya, berdoa itu hal yang fundamental. Tapi Tuhan tidak menanggalkan hal teknis untuk dikerjakan. Kalau semua jemaat berdoa, tapi tidak ada yang main musik, ya, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang memberitakan firman Tuhan, tidak ada yang melakukan hal-hal yang lain, ya Tuhan percaya orang-orang yang tidak beriman ini, itu ya. Jadi jangan salah, Bapak Ibu ya. Tapi Yakobus sekali lagi juga katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ketika engkau sadar bahwa pekerjaanmu dari Tuhan, maka engkau harus bekerja keras karena itu untuk Tuhan. Kita bekerja untuk keluarga bisa kerja keras kan? Nah, hari ini ubah pola pikir itu. Bukan kerja untuk keluarga, kerja untuk Tuhan. Jadi kerja keras saudara tidak akan sia-sia. Ya, kerja keras saudara itu tidak akan sia-sia karena saudara kerja keras untuk Tuhan. Tuhan ingatkan satu ayat Alkitab, saya tutup dengan ini. Sebentar saya cari ya. Kitab Amsal kalau nggak salah. Dalam jeripayah ada keuntungan kalau nggak salah. Iya benar, kitab Amsal ya. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, ya, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ya, saya ulang sekali lagi. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Bekerja keraslah karena Tuhan. Disitulah letak keuntungan kita. Kita mau berdoa sekarang, kita mau bawa sama Tuhan. Setelah itu kita akan tanya jawab apa yang menjadi pergumulan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu menolong kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk bekerja, mengusahakan, memelihara ladang-ladang yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Saat ini datanglah Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami.
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan makasih Tuhan. Terima kasih sudah pakai setiap kami Tuhan. Kami orang-orang yang lemah, kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan, tak punya apa-apa Tuhan. Kami orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan belas kasihan daripada Allah. Roh Kudus, saat ini kami mau persembahkan semua pekerjaan kami, bisnis yang Tuhan percayakan, bahkan bisnis-bisnis yang akan Tuhan percayakan. Kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami berputar-putar dengan pikiran kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami berputar-putar dengan kekhawatiran kami sendiri. Kami berputar-putar dengan kecemasan kami. Kami berputar-putar dengan ketidakpercayaan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengaku sebagai orang yang beriman, tapi sungguh-sungguhnya tidak didapati iman dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami hari-hari ini masih berputar-putar dengan ketakutan kami, ketakutan-ketakutan yang bahkan kami sendiri tidak berani akui bahwa kami mengalaminya, ketakutan-ketakutan yang bahkan kami sendiri tidak sadari bahwa kami sedang dikuasainya, kecemasan-kecemasan yang bahkan hari-hari ini kami tidak sadar bahwa kami sedang dikuasainya.
Roh Kudus, ampuni kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, ampuni kelemahan-kelemahan kami. Kami tidak berdaya Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak mampu berbuat untuk Tuhan, kami tidak mampu untuk mengerti panggilan Allah dengan baik. Seringkali mata kami serong, seringkali pikiran kami serong, seringkali telinga kami serong, seringkali kami terdistraksi oleh pekerjaan setan yang membuat kami tidak sungguh-sungguh memahami visi Allah di dalam kehidupan kami, untuk panggilan kami masing-masing dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan, terlalu banyak Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami, namun kami ada banyak momen juga kami nggak menangkap, ada banyak momen kami juga tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, lakukan. Belas kasihani setiap kami Tuhan. Kami butuh kemurahan Allah untuk mengerti. Kami butuh belas kasihan Allah untuk mengerti bidang apa yang Engkau percayakan, yang Engkau saat ini tempatkan untuk kami lakukan dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami tidak ngerti. Ampuni kami, terlalu lama kami berputar-putar. Tuhan, saat ini jamalah setiap hati-hati yang ada, jamah setiap pikiran yang ada saat ini oleh kuasa nama Yesus. Aku perintahkan setiap pekerjaan setan yang membuat setiap orang-orang yang ada di tempat ini berjalan di tempat, berputar-putar pada kekhawatirannya, ketakutannya, pikirannya sendiri. Aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, memenuhi, melawat setiap orang-orang yang ada saat ini juga dalam nama Yesus. Roh Kudus datang saat ini melepaskan setiap ikatan-ikatan itu, melepaskan setiap penghalang-penghalang yang membuat kami tidak melihat karya Tuhan, melepaskan setiap penghalang-penghalang yang membuat kami tidak melihat pekerjaan Tuhan, tidak melihat penyataan Tuhan. Saat ini juga dalam nama Yesus. Roh Kudus, lepaskan satu persatu saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini lepaskan. Saat ini di dalam nama Yesus lepaskan. Saat ini satu demi satu, saat ini dijamah, saat ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus sendiri yang bekerja saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini jamah, saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada urapan Allah, ada kuasa Allah yang saat ini mengalir, menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga kanana sikira rabuteka sikina danda baya sikira baya labaya sikina danda pera tata tata ya sikina danda baya sikira baya tuneka sakaya rab palalala bataka ya sunundung ya rabu kubu ya tatukur ya maya lalala tata sikara rara tata ya kasikina nama ya sikira baya rabaya saat ini dalam nama Yesus. Dilawat saat ini, dilepaskan saat ini, lepaskan saat ini. Roh Kudus, nyatakanlah panggilan-Mu dalam setiap kami di tempat ini, dalam pekerjaan, dalam bisnis masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ada yang Tuhan panggil dalam lahan pakaian. Saya masih kurang paham tentang hal ini. Saudara boleh gumulkan apakah ini laundry ataukah saudara sendiri yang menjual pakaian. Saudara minta pengertian dari Tuhan tentang hal itu, sebab saya melihat dua-duanya. Ada pakaian dan juga ada laundry di sana. Ada juga yang Tuhan panggil dalam topi. Ada yang Tuhan panggil dalam sepatu kesehatan atau alas kaki kesehatan. Tuhan panggil di sana.
mendengarkan panggilan-Mu. Saat ini teguhkanlah panggilan-Mu dalam setiap hati orang-orang yang merindukan Engkau. Saat ini teguhkan Tuhan. Aku berkati saat ini setiap bisnis yang ada, pekerjaan yang ada saat ini dalam kemurahan Allah. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, boleh sebelum kita menutup pertemuan kita ya, ada pertanyaan atau kesaksian boleh, silahkan. Aku mau. Yang dulu silahkan. Nah, silahkan, Ci Mariska. Jadi kesaksian juga ada tanya ya. Jadi gini, kan pohon pisang saya tuh udah kelihatannya udah makin gemuk hijau ya. Terus si anak saya si Joy kan balik mau kuliah Cina itu balik minggu lalu Kamis. Nah mendekati hari itu saya doa Tuhan dia pengen gitu kan. Saya doa. Terus saya beberapa kali ngeliat tuh pohon buahnya itu kuning sama hijau gitu. Cuma saya pikir kok pohonnya tetap hijau gitu kan buahnya. Terus akhirnya dia kan balik Kamis lalu. Nah, Selasa lalu itu saya punya keran kamar mandi selang tuh bocor sampai pokoknya jadi banjir gitu kan. Terus akhirnya saya telepon tukang yang biasa betulin. Nah, bapak ini tuh bisa betulin urusan tanaman juga bisa deh gitu. Oh ya Bu, saya ntar datang gitu. Terus aku bilang gini, kalau dia datang kan mesti bayar per hari gitu kan. Nah, sedangkan aku tahu dia tuh bisa motong juga pohon. Dia bilang, Pak, nanti saya lihat dulu deh Pak, kalau ini yang nggak terlalu banjir lagi, saya cek dulu. Nanti sekalian Bapak datang pas pohon pisangnya udah mateng gitu, sekalian dia potong kan gitu, robohin kan gitu. Nah, terus kan akhirnya ya kok pas Joy berangkat itu ya pisangnya nggak ini tetap hijau gitu kan. Nah, terus itu Kamis, Joy berangkat. Terus Jumat, tiba-tiba tuh gipsum di rumah saya di kamar roboh. Aduh, aku bilang. Terus roboh itu nyangkut di lemari pakaian, jadi nggak sampai ambruk ke bawah kan. Terus saya mulai masukin itu, saya udah senewan, saya perangin kan. Dalam nama Yesus pokoknya, walaupun roboh tidak boleh keluar biaya banyak gitu. Nah, akhirnya Jumat, terus Sabtu si bapaknya ngeliat. Terus dia betulin gitu. Terus, ternyata kita ke CHC kan 12 jam. Ternyata dia nggak minta belanja, berarti kan nggak ada biaya ini kan Chris gitu. Jadi dia cuma tambal gitu, itu Sabtu. Terus Senin hari ini, pagi-pagi dia dengar kabar, itu pisangnya udah kuning. Aduh, saya bilang, puji Tuhan banget gitu kan. Jadi dia sekalian dong datang tebang pohon kan gitu. Jadi sekalian kerjain kan, nggak nunggu. Nah, pertanyaan aku gini, waktu itu kan aku sudah lihat tuh pisangnya kuning, dikasih lihat secara pewangian 2 kali. Nah, sebenarnya kan, oh ya aku pikir, oh sebenarnya waktu itu sebelum si Joy pergi tuh sebenarnya pisang udah kuning ya. Cuman kan aku karena secara nggak ngerti pohon pisang dan secara mata belum melihat kuning, jadi juga nggak metik. Nah kedua, jadi sebenarnya tuh wahyuan itu sudah ada, aku harus bertindak ya. Terus kedua kan waktu itu terjadinya selang bocor itu Selasa, tapi kan aku pikir udahlah Pak, nanti tunggu pohon pisangnya matang sekalian Bapak datang kerjain. Jadi kan sebenarnya aku pikir aku seperti menghambat berkat nih Bapak gitu ya. Nah jadi waktu kemarin Jumat aku panggil, ternyata dia nggak punya pulsa. Aku kirim video roboh gipsum itu, dia nggak bisa lihat. Akhirnya saya telepon baru bisa ini ya. Jadi gini, terus akhirnya tadi hari ini jadi tebang pohon, terus dia bilang, Bu, pisangnya bagus banget, mulus. Saya katanya di kampung aja nggak ada begini. Terus akhirnya mbak saya juga bilang, iya tadi saya juga ragu-ragu nih tanahnya bisa apa enggak, ngotonya subur, gemuk, mulus, nggak ada titik-titik hijau lah, pokoknya nggak ada titik-titik di kulitnya gitu kan. Terus ya udah aku senang. Terus pohon jambu juga ini ya. Terus aku posting, ada yang nanya gini, Mar, kamu kasih pupuk apa? Aku pikir, iya ya, ini berkat ya. Aku nggak kasih pupuk apa-apa, aku bilang aku cuma memperkatakan aja firman pupuknya gitu doang gitu. Nah, jadi aku pikir oh iya ya memang ini tadi juga aku sempat ngeliat tuh kayak PJ kan dia tadi hari ini tuh dia pas kebetulan di YouTube lihat ya. Jadi bulan Maret bulan pengharapan dan iman. Jadi aku imanin aja lah berbuah hasil ya. Nah pertanyaan saya adalah yaitu pada saat pewahyuan itu kalau aku tunda apakah akan apa ya memang sih bukan sesuatu yang bahaya ya gitu. Jadi apakah tertunda? Kedua itu yang siomay waktu itu Chris ya.
sekarang kan mau mau jalanin tapi kok kayak ragu-ragu gitu ya. Maksudnya Hmm. nggak pede sama rasanya, terus nggak tahu mesti promosiin kemana. Terutama sih aku nggak pede sama rasa sih. Nah itu gimana, Chris? Gitu. Ya, pertama ya pewahyuan pasti perlu tindakan ya. Karena pewahyuan yang benar pasti menghasilkan tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi pasti ada tindakan yang dihasilkan dari pewahyuan. Ada kekuatan untuk melakukannya. Nah, di dalam untuk melakukannya ada serangan setan dalam bentuk keraguan-raguan. Itu hal yang paling biasa untuk dia lakukan. Jadi ya, keraguan-raguan, meragukan inilah, itulah segala macamnya, ngerasa belum siap lah, itulah segala macam. Nah, ini semua adalah sesuatu yang datang dari pekerjaan setan gitu. Dalam hal bisnis ya, nah ini yang aku jawab yang Somai tadi dulu aja. Dalam hal bisnis, Bapak Ibu sudah dapat pewahyuan dan Tuhan suruh kerjakan, lakukan, lakukan aja dulu. Nggak usah pikirin sudah baiknya atau belumnya, sempurnanya atau nggak usah gitu. Akan ada tuntunan tangan Tuhan yang menuntun sendiri untuk menyempurnakan itu semua, gitu ya. Nah, ini kalau orang orang yang nggak kenal Tuhan tuh punya punya prinsip yang begini juga gitu loh. Apa namanya, mereka bilang udah bisnis mulai aja gitu loh ya. Nah, kalau 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 kita orang yang sudah belajar firman Tuhan, tidak mulai aja ya, tapi atas tuntunan roh Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan sudah menuntun dalam pewahyuan, ada kekuatan untuk melakukannya gitu ya, bahkan sampai dengan sudah lakukan uji coba dan lain sebagainya, udah mulai dulu aja gitu, lakukan. Dan sudah Tuhan nyatakan dari awal. Tuhan cuma mau nyatakan doang, nggak mungkin gitu. Jadi, nah ini sebuah langkah iman yang perlu dilakukan. Laut Merah itu tidak terbelah ketika masih dari kejauhan. Ya, Tuhan suruh melangkah, tapi itu tidak terbelah di dalam kejauhan. Tapi ketika kaki itu dilangkahkan dan menginjak air, itu baru terbelah. Gitu. Jadi tetap harus ada langkah iman juga yang diambil. Gitu. Dengan percaya. Gitu. Dengan percaya akan ada tuntunan Tuhan yang menyempurnakan panggilannya. Gitu. Itu akan panjang ya kalau saya bahas sekarang tentang penyempurnaan itu. Tapi yang bisa saya jawab sementara sekarang itu. Mulai aja. Kalau memang itu dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, mulai aja, Ci. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Justru keraguan-raguannya, ketakutan-takutannya itu dipatahkan. Gitu loh. Makanya waktu itu saya dapatnya apa? Buka PO kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya. Ya Coba betul. buka, coba buka PO dulu. Gitu loh. Ke beberapa orang gitu. Ke relasi-relasi yang ada. Gitu. Dibuka gitu. Ini kan juga masih inline. Eh, Cik juga bisa tetap melanjutkan mengerjakan apa yang sedang dikerjakan sekarang, gitu kan? Udah kerjakan dulu aja, gitu. Nanti akan ada penyataan-penyataan Tuhan yang mengkonfirmasi, ya, peneguhan-peneguhan Tuhan yang mengkonfirmasi. Kemudian tadi berikutnya bagian mana ya? Udah kejawab ya belum? Yang pisang ya, intinya pewahyuan itu pada saat aku lihat pisang masih udah mulai ada kuning hijau, tapi kan anakku masih di Jakarta tuh. Hmm. Nah aku kan lihat dari secara ini kan pohon pisangnya masih hijau. Nah Hmm. jadi si bapak itu sebenarnya kan Selasa itu udah bisa datang. Si Joy kan pergi Kamis. Selasa itu Hmm. kan kejadian selang itu. Jadi Rabu bisa dipanggil. Cuman aku bilang, udah Pak nanti sekalian aja ya pas pisangnya udah hijau, udah kuning baru Bapak datang. Hmm. Nah, tapi secara aku pernah dikasih lihat 2 kali tuh pisangnya ada yang hijau ada yang kuning secara secara pewahyuannya gitu. Nah, gini, pisang itu ini ya, karena saya punya banyak pohon pisang juga nih di rumah orang tua. Pisang tuh nggak harus tunggu kuning baru baru ini kan, baru apa namanya bisa diambil kan. Kalau dia sudah tua sebenarnya kan sudah bisa diambil gitu. Dan dia kalau tua itu kelihatan gitu. Cuman memang di situ butuh experience memang gitu ya. Nah, kalau sudah tua itu biasanya kelihatan. Nah, mungkin di sini dia di antara ibu-ibu di sini juga ada yang tahu gitu. Nah, itu ada obat sebenarnya untuk membuat dia cepat matang gitu ya. Ada obatnya gitu. Nah, itu makanya biasa kalau orang jual-jual pisang, jual pisang-pisang yang kita makan, dibeli di pasar itu kan pakai obat, gitu ya. Etrel atau apapun itu ada ininya, ada apa namanya? Purna tumbuh namanya. Jadi ada obat purna tumbuh yang membuat buah itu matangnya dengan semalam, itu. Makanya kalau kita ini makan buah yang di pasar-pasar itu biasanya kan matangnya merata. Pisang itu kan kalau nggak digituin dia matangnya bisa yang di sisir atas matang, baru yang di bawah matang, nggak merata gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi eh, dengan pewahyuan tadi, kita anggap bahwa sebenarnya pisangnya sudah tua, gitu ya. Karena ini kan waktunya juga nggak jauh toh. Dari hari apa ke Kamis tadi ya, bener ya? Ya, dari Selasa. Jadi sebenarnya sebelum Selasa itu udah dikasih lihat 2 kali. Hmm. Sebelum si Joy pergi Kamis. Nah, Hmm. Selasa itu yang kejadian selangnya rusak. Jadi kan sebenarnya
bisa panggil si bapak Rabu sebelum dia pergi. Cuman aku bilang, sudah Pak, ternyata kan nggak bocor lagi tuh karena aku nggak dipakai selangnya. Nah, tunggu pohon pisang ini gitu. Hmm. Ya, itu kalau kalau penjelasan saya seperti itu. Itu kita anggap itu sudah tua sebenarnya, namun apa namanya ya tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Nah, kenapa ini apa namanya? Oke, sorry, saya jawabnya begini. Ini baik untuk latihan iman. Nah, ya, ini baik untuk latihan iman. Nah, bagaimana menangkap isi hati Tuhan dalam hal-hal yang sederhana sampai kemudian Tuhan pimpin dalam hal-hal yang lebih spesifik dalam kehidupannya, baik dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah ini berdosa cuman karena melakukan ini di hadapan Tuhan? Ya, enggak, gitu ya. Enggak, kita kan semua dalam tahap belajar ya. Itu Tuhan mengasihi setiap kita, enggak berdosa. Tuhan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Oh, ini masih belajar dan lain sebagainya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya dapat mimpi. Saya kan melakukan ini ya. Di luar ini bukan bisnis tapi investasi ya, investasi menyebutnya investasi gitu. Tapi pasti ini ya apa namanya resmi dan lain sebagainya. Tuh dalam beberapa waktu tuh Tuhan itu saya apa namanya mimpi waktu itu saya udah pernah cerita sama Cimariska kalau nggak salah tentang ini itu karena ini sama dengan Civeni waktu itu kalau nggak salah Cimariska cerita tentang Civeni tentang saham waktu itu ya kemudian saya ceritakan tentang ini itu bisa nggak sih Roh Kudus bekerja di bagian itu. Wah, bisa gitu waktu itu saya mimpi gitu ya mimpi harga saham bukan saham sih gitu ya. Harga instrumennya naik begitu harga instrumennya naik kemudian saya pikir bukan dari Tuhan lah itu saya sudah lama tidak melakukan ini itu saya tidak lama investasi dulu saya rajin investasi trading ya saya memang belajar melakukan itu tapi saya udah cukup lama waktu mungkin 3-4 bulan saya tidak lakukan gitu karena ada kesibukan kemudian dalam posisi yang paling rendah waktu itu paling murah gitu ya paling murah itu paling murah waktu itu harga 16.000 gitu ya kemudian Tuhan kasih mimpi harganya naik melambung tinggi gitu kemudian saya lihat pagi-pagi enggak kok gitu enggak kok gitu saya masih tunggu nanti dulu lah. Siapa tahu masih bisa ke 10.000 gitu jadi harganya lebih murah lagi belinya gitu kemudian saya tunggu-tunggu kemudian saya cek paginya masih di 16.000 kemudian saya biarkan saja enggak berarti cuma mimpi aja gitu kemudian pas sore harinya atau malam itu sekitar jam 7 atau jam 8 kemudian saya cek lagi waduh tiba-tiba sudah 32 terus kemudian saya tuh kayaknya bakal turun lagi nih gitu itu karena sudah ada ini kan sudah ada mimpi kan kayaknya bakal turun lagi nih gitu. Oh, ternyata kok makin naik makin naik makin naik akhirnya sudah saya beli di harga 40.000 sekarang sudah harganya di 90 ribuan gitu ya. Em, sudah 3 kali gitu ya kalau misalnya saya beli yang di 16 itu Tuhan kasih udah berapa kali itu gitu ya investasinya. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu Tuhan kasih mimpi juga gitu. Tuhan kasih mimpi harganya turun gitu ya. Itu saya sudah saya udah untung tuh besar sekali gitu. Karena saya enggak cuma masukkan dalam satu instrumen tuh, instrumen yang lain juga gitu ya. Saya masukkan yang lain, itu saya untung udah besar sekali. Terus kemudian beberapa hari yang lalu Tuhan kasih saya mimpi gitu. Saya mimpi harganya turun gitu. Terus saya bangun itu siang-siang saya bangun terus kemudian siang-siang saya doakan dan kemudian saya renungkan harganya masih tetap sama tidak setinggi yang sebelumnya tapi memang ada penurunan tapi itu hal yang biasa dalam hal investasi naik turun itu hal yang biasa tapi memang lagi turun pada saat itu beberapa hari yang lalu kemudian akhirnya wah sudah akhirnya waktu itu kalau nggak salah sore-sore atau sekitar apa mau tidur ya saya agak lupa itu beberapa hari yang lalu pokoknya masih dekat dalam minggu-minggu kemarin itu masih dekat kemudian saya saya jual semua gitu ya saya jual semua saya cuma pertahankan beberapa saya pertahankan beberapa ada 3 karena itu yang punya fundamentalnya yang paling bagus jadi saya pertahankan 3 untuk nanti kemudian yang setelah saya hasilnya jual itu kemudian nanti
dibelikan lagi di harga yang paling bawah lagi, gitu kan. Supaya jadi kalau di saham itu ada namanya DCA ya, dollar cost average ya. Jadi diambil nilai rata-rata. Kemudian kemarin kemarin kemudian eh, kemudian memang beneran, sorry, saya keskip ceritanya. Setelah saya jual itu, saya bangun pagi-pagi, kemudian saya lihat, oh ternyata turun jauh sekali, gitu ya. Turun jauh sekali, beneran turun gitu loh. Beneran turun. Malam sebelumnya saya dapat mimpi turun, kemudian hari pas saya bangun, kemudian agak sorean malaman saya kemudian jual, kemudian akhirnya setelah ini apa namanya saya tidur kembali, saya lihat lagi pagi-pagi, loh beneran turun drop jauh gitu ya, turun drop jauh. Kemudian baru di situ karena drop jauh, saya lihat lagi sudah 2-3 hari ini, kemudian saya beli lagi kemarin, saya lihat lagi hari ini, puji Tuhan sudah naik lagi, gitu ya. Nah, jadi itu ya, sama dengan yang Cimariska tadi, dari mimpi, itu itu dari mimpi. Nah, Tuhan bisa bekerja seperti itu ya. Jadi kalau kalau Bapak Ibu kemarin dengar ada eh, Pak Yo ngomong, bisa nggak kita mendoakan saham kripto gitu ya? Saya investasinya di kripto ya. Bisa nggak kita mendoakan saham kripto? Bisa gitu kan? Kita perintahkan tuh candle-nya untuk naik turun dan lain sebagainya. Nah, kalau saya nggak perintahkan sih, memang saya dapatnya dari mimpi gitu ya. Tapi tidak begitu saja ya Bapak Ibu, nanti jadi sembrono ya. Saya belajar secara teknikalnya gitu ya. Saya memang menekuni bidang itu gitu. Hanya saya tidak melakukan trading lagi karena menguras waktu gitu ya. Saya untuk bisnis saya hanya melakukan digital sekarang gitu. Untuk di kripto hanya investasi saja, tidak melakukan trading lagi. Nah, saya tetap belajar secara teknisnya ya. Jadi saya ngerti bahwa oh ini gimana nih, Mun. Jadi jangan jangan ini ya, jangan ikut-ikutan. Saya udah kasih tahu dari dulu dari awal, jangan menganggap oh ini lebih enggak ya. Setiap ladang itu menghasilkan hal yang baik kalau memang Tuhan tempatkan kita di sana. Gitu ya. Ajarin saya Krisna. Oh saya enggak main di apa namanya, saya enggak melakukan investasi di saham, ibu saya di kripto. Ya, oke, silahkan ada pertanyaan dari Ibu Gloria atau Ibu Linda. Siapa mau dulu silahkan. Kasih siapa Ya, dulu? Saya dulu ya. ya silahkan. Makasih Pak Krisna, makasih Bu Linda, makasih ya khotbah-khotbahnya ya menguatkan betul. Saya mau bukan bertanya ini Pak Krisna, mau minta didoain Ya, gimana tuh? karena suami saya kan punya praktek ya Pak ya, punya Oh praktek. dokter. Kemudian kita juga punya apotik di sebelahnya. Jadi suami saya pegang praktek, Hmm. saya pegang apotik. Nah, ini praktek saya ini perawatnya, kalau yang datang perawatnya yang nggak kerja, belum kerja kemana-mana, nanti kalau udah tempat saya, nggak lama lagi dapat di PNS. Jadi keluar gitu loh Pak Krisna. Hmm. Hmm. Nanti datang lagi kan, belum kerja di mana-mana, nanti entah berapa Pak sampai tempat saya kerja dapat PNS gitu loh, sampai kan tempat orang kedar tempat saya ini dibilang, Bu di mana ya perawat-perawat yang sudah banyak-banyak itu. Saya bilang mereka dapat kerja yang lebih bagus kali, yang menjamin, karena saya kan praktek swasta. Nah, saat ini lagi kosong perawat saya Pak Krisna. Bapak bisa bantu doain Oke. kelabakan kelabakan saya mengerjakannya. Akhirnya saya jadi perawat Pak. Oh, jadi ini ya Ya, ya. harus backup ya. Ada dua Pak Krisna. Ya. Kedua, mantu saya itu uh, tadinya ini kan di desa. Nanti bulan 5 dapat lagi, dia bagian dokter anestesi Pak. Anestesi artinya kalau operasi ruang picu dia anestesinya. Nah, terus uh, katanya, kata seniornya, kamu bisa di satu perusahaan namanya Rumah Sakit Swasta Ulin yang satu, yang kedua ini kan ada 3 SIP Pak.
Kemu- Kemudian pas didatangi yang sudah tua kali gitu, dia sudah juga nggak bisa lagi di rumah sakit itu menganestesi. Keluar omongannya, Pak, ih, ini si Roman tua ini nggak bisa masuk katanya gitu, Pak. Jadi sedangkan bawah-bawahannya semua sudah oke dia masuk karena kurang di rumah sakit swasta, Suaka Insan namanya. Tapi waktu didatangi yang tua itu, orang Kedar sudah tua, Pak. Dia bilang nggak usah masuk ke sini. Nah, saya mau minta doakan supaya kalau bisa, karena memang dibutuhkan di rumah sakit yang kedua ini, Pak. Menantu saya ini sebagai anestesinya. Oke. Di mana tadi? Siapa namanya tadi? Roman Tuah atau Omen, Pak. Dokter Roman Tuah atau Omen Oke. namanya. Ini menantu ya? Menantu, Pak. Oke. Sedang dalam pergumulan untuk menjadi dokter anestesi di Di rumah sakit Suaka Insan namanya. Suaka Insan. Dokter anestesi ya, bener ya? Iya, dokter anestesi, Pak. Di rumah sakit Suaka Insan. Oke. Di mana itu? Banjarmasin, Pak, Kalimantan Banjarmasin, Selatan. Kalimantan Selatan. Oke. Ya, kita berdoa ya buat Ibu Gloria ya dalam pergumulannya. Yang eh, apa namanya? Ibu nggak usah ini ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut dalam hal itu. Yang pertama, disyukuri dulu bahwa melalui tempat ibu ada banyak orang-orang yang kemudian menjadi pegawai negeri, gitu ya. Amin. Artinya ibu, tempat ibu cukup apa namanya, CV ya, CV. Kalau orang Pak, daftar kerja gitu kan ada CV gitu ya, kan, ada jadi, supaya pengalaman kerja gitu kan, itu ya betul. diperhatikan begitu ya. Nah, kita bersyukur untuk itu ya Ibu ya. Nah, tapi kan dengan hal ini berarti Ibu punya eh, pergumulan Back. akhirnya tidak ada orang yang bekerja Iya, ya, gitu. iya, Ya, kita minta pengganti yang datang dari Tuhan yang bisa iya. loyal. Nah, saya tuh ketika berdoa, kalau saya berdoa untuk minta klien sama Tuhan tuh saya bilang gini sama Tuhan, Roh Kudus, tariklah klien-klien berdatangan ya. Jadi saya minta Roh Kudus yang tarik gitu, Oh yang ya, setia, loyal ya, dan royal gitu ya. Nah, loyal dan royal gitu. Nah, oh ya. nggak yang pelit, nggak yang ribet, nggak yang susah ditangani. Nah, itu saya minta yang seperti itu gitu loh. Amin. Gitu. Jadi Oh ya, kita doa tuh jangan jangan dibikin ribet gitu loh. Doa yang iya. sesimpel yang memang kita di hati kita Tuhan, saya nggak mau sama orang yang ribet gitu. Saya nggak mau sama orang yang nggak bisa menghargai ini orang dan lain sebagainya. Minta itu. Saya tuh kalau berdoa untuk minta klien tuh seperti itu. Dan selama ini Tuhan sediakan, Amin. saya nggak pernah kepikiran kok saya bisa ya ketemu orang ini. Bukan menurut saya, bukan orang-orang yang biasa-biasa gitu, yang menjadi klien-klien di kami, gitu ya. Eh, ada punya pengaruh di bidang-bidang tertentu. Bahkan saya baru tahu gitu ya, ada salah satu klien tuh, waduh, sangat kaya sekali gitu. Yang saya baru tahu juga beberapa lama ini gitu. Waduh, sangat kaya sekali gitu loh. Jadi sangat, kok saya bisa dikenalin sama orang seperti ini sih gitu loh. Nah, saya percaya ada impartasinya datang gitu ya, mengalir dalam kehidupan saya. Begitu. Ini karena orangnya sangat sangat humble gitu ya, sederhana, tidak menampakkan. Tapi ternyata, waduh, gitu. Baru pas ulang tahunnya kemarin tahu, gitu ya, tek-tekannya orang-orang berpengaruh dan lain sebagainya. Bahkan dulu Tuhan pernah pernah izinkan saya waktu itu menangani direkturnya Bank BI waktu itu, ya, direkturnya Bank BI waktu itu pernah kita tangani. Itu semua dari mana? Dari Tuhan. Nggak punya link ke sana, nggak punya channel ke sana, gitu loh. Nggak kenal orang bank, nggak kenal apalagi petinggi-petinggi Bank BI, aduh, nggak ngerti gitu loh, nggak kenal gitu loh. Tapi ya nggak tahu kok bisa gitu loh. Nah, jadi ya minta sama Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih yang terbaik buat kita, Amin. gitu ya. Jadi ya, sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu yang bisa buka mic-nya, kita buka mic. Yang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kita berdoa ya buat Ibu Ibu Gloria. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gloria. Hari-hari ini di dalam kliniknya, yang kekurangan perawat untuk menangani
setiap hal-hal yang perlu dilakukan. Tuhan, saat ini Engkau sendiri yang menarik orang-orang untuk boleh datang bekerja. Dan di dalam pekerjaannya, dia dapat dengan maksimal, tidak males-malesan. Dia bekerja dengan baik. Dan saat ia bekerja, ada berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan di dalam usaha milik Ibu Gloria. Engkau yang sudah pimpin, Engkau yang sudah tuntun, sudah berkati, sehingga pekerjaan ini ada. Sampai dengan hari ini, Tuhan sudah memelihara. Oleh karena itu kami percaya bahwa orang-orang yang akan melayani di usaha ini juga Engkau yang akan sediakan. Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini tariklah untuk boleh ada perawat-perawat yang datang, untuk boleh menangani, untuk boleh uh, terlibat, untuk boleh bekerja dalam usahanya Ibu Linda. Saat ini di dalam usahanya Ibu Gloria. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan setan yang mencuri, membunuh, membinasakan, berusaha untuk merusak segala sistem yang ada. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan dalam. Saat ini Roh Kudus datang, penuhi usaha milik Ibu Gloria ini. Kemurahan Allah yang besar saat itu mengalir di dalam nama Yesus. Datang dengan kuasa, datang dengan urapan, datang dengan darah Yesus saat ini juga. Roh Kudus, saat ini kami juga berdoa buat menantu daripada Ibu Gloria yang saat ini sedang di dalam masa pergumulan untuk bergumul di dalam untuk menjadi dokter anestesi di salah satu rumah sakit yang ada di Banjarmasin. Roh Kudus, saat ini Engkau yang memperlancar semuanya, semua pekerjaan setan yang berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan, menggagalkan kerja ini. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini Roh Kudus, Engkau yang sudah memanggil, maka Engkau juga yang menempatkan, Engkau juga yang meneguhkan. Saat ini kami lepaskan berkat buat menantu Ibu Gloria. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua prosesnya dibuat lancar, semua prosesnya dibuat berhasil. Oleh karena nama Tuhan, semuanya dapat terjadi. Sehingga oleh karena kemenangan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Roh Kudus, kami lepaskan berkat ini buat Ibu Gloria, buat suaminya, buat anak-anaknya, buat menantunya. Saat ini juga kemurahan Allah yang besar di dalam nama Yesus terjadi. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ibu, terima dengan ucapan syukur Ibu ya. Jangan pusing-pusing ya. Serahin semua sama Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Krisna. Ya, Tuhan berkati Ibu. Amin. Ya, Thank you. Ya, sama-sama. Halo Ibu, gimana? Ibu Linda. Ya. Oh ya, sore Pak Krisna. Ya, Shalom. Shalom. Ini saya mau bersaksi dan juga bertanya ya. Gini Pak Krisna, saya kan pada waktu bulan Januari lah, Desember ya, sedang memulai bergabung dengan satu perusahaan. Nah, terus pada waktu itu saya sebelumnya pernah sharing-sharing sama Ibu Mariska di TAC. Yang saya dapati Ibu Mariska bilang ya itu bagus karena gini, saya bilang Ibu Mariska, kok saya belum berdoa, kayaknya setelah saya prospek kok banyak yang ini ya, apa namanya, yang berminat gitu ya, dan juga antusias gitu. Ibu Mariska bilang, ya udah Bu Linda sekali lagi berdoa, iya, aku berdoa gitu kan, berdoa lagi ya. Jadi udah aku berdoa, nggak lama kemudian saya ada kenalan sama satu orang ini ya, ibu muda. Saya hanya memperkenalkan saja. Saya tuh sebetulnya tadinya nggak mengharap dari dia gitu. Pokoknya saya memperkenalkan dulu. Saya pikir dia sepertinya juga, makanya ini apa kayak cuek gitu ya, kayak cuek gitu. Tapi saya senang gitu kan untuk memberikan penjelasan testimoni sama dia. Terus Pak Krisna setelah itu nggak disangka-sangka, kira-kira seminggu kemudian dia nelpon saya. Ibu, saya tertarik deh katanya gitu kan. Saya katanya, jadi dia mau gitu.
Oh ya, saya bilang, ih saya sampai nggak putus-putus mengucap syukur sama Tuhan. Kayaknya satu ini ya. Nah itulah ya Pak Krisna ya. Ini mungkin juga yang saya pikir. Jangan dengan pikiranmu sendiri ya. Jangan apa namanya berpikir dengan pikiran sendiri ya gitu. Ternyata ini buktinya saya lihat kayak acuh nggak taunya dia minat kita. Hmm. Nah, jadi saya mengucap syukur. Jadi saya pikir gini Pak Krisna, oh ini jawaban dari Tuhan lah ya, bahwa saya bisa lah ini bergerak di bidang ini gitu kan. Nah, udah gitu terjadilah udah semua, tapi memang ada kendala juga. Tapi puji Tuhan kendalanya itu bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya betul-betul closing. Nah, tetapi yang saya mau nanya gini loh, Pak Krisna, sesudah itu saya terus berdoa ya, saya berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, datangkan lagi nama nama ibu itu Kiki, datangkan lagi Tuhan anak-anakmu yang lebih banyak lagi yang seperti Kiki gitu. Saya berdoanya begitu kan. Nah, udah gitu memang ada yang setiap saya prospek, puji Tuhan lah ya, mereka tuh tertarik gitu. Tapi yang mau saya tanya, Pak Krisna, belakangan saya mulai dari Desember memang udah closing satu kemarin Januari. Udah gitu, ini yang saya prospek mereka itu semuanya memang bagus, tertarik itu. Tapi saya kan terus saya ini lagi kan, saya tanyain lagi, saya hubungin lagi gitu. Mereka terus masih mempunyai satu jawaban yang menuju positif. Nah ini udah tiga apa empat, empat. Ujung-ujungnya Pak Krisna itu memang sepertinya memang ini bukan menjadi alasan mereka ya. Karena memang semenjak aku selalu memprospek, ada yang bilang, oh iya aku bertanya sama anaknya, sama suaminya gitu ya. Ya, ujung-ujungnya Pak Krisna gagal gitu ya, gagal. Jadi yang saya mau tanya, apakah ini memang ini Pak Krisna yang satu pekerjaan saya yang eh, benar-benar cocok itu memang ini ataupun saya mesti lebih gimana lagi gitu Pak Krisna lebih eh apa ya maksudnya bertanya lagi sama Tuhan gitu. Nah, itu Pak Krisna yang saya mau nanya supaya saya juga tahu gitu ya untuk selanjutnya kalau untuk setelah kita prospek dia tuh ya sampai sepertinya kelihatannya udah mateng, jadi nggak taunya gagal gitu. Apa Itu Pak Krisna. kendalanya ketika ibu ibu ini kan tadi dapat prospek banyak, udah iya iya segala macam. Apa Heeh. kendalanya itu apa? Bisa di mapping nggak kendalanya apa saja? Kendalanya itu, kendalanya itu yang tadi saya bilang, kan memang sebelum saya protes kan dia memang ini kan semuanya ibu-ibu yang udah ini ya, udah lansia ya. Jadi semuanya tergantung dari anaknya gitu. Nah, kendalanya gitu Pak. Ada yang dari suaminya, ada yang dari anaknya gitu. Tapi adalah satu orang yaitu sampai dia mengatakan Ibu Linda, tetap saya mau inilah, saya mau tetap itu memohon, meminta gitu sama anaknya gitu. Sebab ini saya lihat saya senang gitu. Saya udah Ibu Linda ceritakan gitu, testimoninya saya udah cocok gitu. Hmm. Nah itu Pak Krisna kendalanya sih hanya itu. Oke. Nah, berarti kalau saya lihat begini ya, dari proses dari pertama ibu jalani ini semua, saya tidak melihat ada proses kedagingan di sana, gitu ya. Saya melihat Iya, itu atas tuntunan Tuhan. Jadi amin, apakah ini pekerjaan yang Tuhan sediakan nyatakan buat ibu lakukan? Ibu perlu doakan itu lebih lanjut tentu. Tapi kalau saya melihat dari awal Tuhan sudah tuntun ini bukan atas dasar kedagingan ibu. Nah, amin. maka apa yang saat ini perlu dilakukan? Peperangan. Peperangan ini Oh, kan berarti sudah jelas. Akar penolakannya ada di keluarga. Itu, patahkan. Gitu. Penolakan, roh hmm, penolakannya itu. Gitu. hmm, Kan untuk calon pembelinya sudah pada oke-oke. Tapi iya, kemudian ketika mereka datang ke suami ataupun anak, mungkin itu soal biaya dan lain sebagainya, nah itu akhirnya jadi mentok, gitu ya. Nah, coba itu dipatahkan, diperangi di sana bagian akarnya, akar yang membuat itu tidak terjadi deal, tidak terjadi hmm, closing, itu dipatahkan. Begitu, Ibu. Dari saya jawabannya cukup di situ. hmm, Jadi ibu berjalan hmm, dengan iman untuk melakukannya, kan hmm, Tuhan sudah pimpin untuk iya, mengerjakannya sampai dengan sekarang. Tadi yang ibu bilang di awal,
saya nggak kira-kira orang saya aja cuma acuh tak acuh, tapi tiba-tiba kok dia mau ya, gitu loh. Iya. Nah, Heeh. itu Tuhan semua yang sediakan itu. Tuhan Ya, tuntun, amin. Tuhan nyatakan peneguhan buat ibu. Nah, ibu harus menanggapi itu dengan iman. Kalau peneguhan, kalau pewahyuan, peneguhan, penyataan daripada Tuhan tidak tidak kita tanggapi dengan iman, oh kita akan miss miss berkat-berkat daripada Tuhan, gitu loh. Kita akan miss berkat-berkat dari Tuhan. Nah, maka kalau Tuhan saat ini masih masih percayakan ini dalam kehidupan ibu, kerjakan dengan maksimal. Itu kerjakan dengan maksimal. Ibu doakan tuh, patahkan ya, kutuk-kutuk, kutuk-kutuk. Patahkan roh-roh penolakan tadi. Patahkan roh-roh Hmm. penolakan atas keluarga. Dari keluarga, sorry. Roh-roh penolakan dari keluarga calon-calon, apa nyebutnya? Pembeli ya. Ini pembeli, ini Pembeli, produk ya. pembeli. Ini Iya, produk ya. produk ya. Oke. Pembeli ya dari Pembeli ya. jadi mm-mm. Ya, patahkan itu semua roh penolakannya, nanti ibu akan lihat kemenangan-kemenangan dari Hmm. Tuhan. Gitu. Ibu ada Oh ya. targetnya, ada target gitu per bulan berapa segala macam. Enggak ada, enggak Oh, ada. nggak ada. Jadi Enggak ada, ibu bebas. ini ya Mm-mm. sistem berarti komisi berarti ya. Iya, betul. Mm-mm. Komisi. Nah, ibu Mm-mm. patahkan itu aja, Mm-mm. gitu ya, patahkan itu. Mm-mm. Mm-mm. Terus saya ngeliat dari Mm-mm. awal soalnya ini prosesnya Tuhan tuntun kok ini, gitu. Amin, amin. Ya, tapi Jadi, apakah itu benar-benar datang dari Tuhan? Itu harus pengalaman pribadi, gitu. Nah, itu jawaban saya tidak akan pernah bisa memuaskan. Karena itu harus mm, datang dari peneguhan hati, gitu. mm, Tapi kalau saya bilang dari awal ini sudah Tuhan tuntun, tinggal ibu mm, mengalami Tuhan secara pribadi, ada peneguhan mm, yang besar dalam hati. Mau gimana pun keadaannya, tetap dalam hati ada satu keyakinan gitu. Kayak meskipun dia cuman kecil, tapi kok mm. saya tetap ini gitu. Nah, itu peneguhan dari Tuhan, ada sebuah keyakinan yang sudah ditanamkan dalam hati, gitu loh. Amin. Nah, itu harus pengalaman pribadi. Saya nggak bisa jawab gitu. Mm. Jawaban saya cuma bisa sampai di situ aja. Jadi Pak Krisna kalau gini, ini bisa nggak gini? Kalau kan setelah saya prospek itu terus kan dia Mm-mm. tertarik, terus dia Mm-mm. dia juga sudah menceritakan. Nanti saya bilangnya anak saya yang ini ya Bu Linda ya, gitu. Eh, dari mulai situ saya udah boleh berdoa nggak biar Oh, dipatah-patahkan? Nah, dari sebelumnya, iya, bisa. dari ya doa dari sebelumnya, dari sebelum ketemu calon pembeli, ketika ketemu calon pembeli sampai dengan closing tuh didoakan terus, gitu loh. Oh iya, Jadi nggak. jadi Ah, ah. misalnya sekarang ibu berdoa minta gitu nama-nama, Roh Kudus kasih nama-nama gitu. Atau kalau kalau saya enggak berdoa seperti itu. Tapi kalau untuk ibu bisa berdoa begitu. Misalnya ibu bisa doa, Roh Kudus kasih saya nama-nama gitu ya, kasih saya Mm, nama-nama untuk saya bisa prospek gitu. mm, Nah, kemudian nanti ada nama-nama yang Roh Kudus kasih untuk di prospek. Nah, ibu prospek, nah udah berperang untuk nama-nama itu gitu loh. Ya, kalau ini untuk ibu. Kalau saya juga berdoa begitu. Saya berdoa untuk klien-klien yang ada, kan Roh Kudus tarik klien-klien yang ada gitu. Setelah kemudian ada orang menghubungi sekali aja gitu ya, sekali aja. Kemudian ya saya berdoa untuk orang itu sampai dengan terjadi deal, deal kontrak. Harganya berapa, harga dealnya segala macam itu semua saya doakan gitu loh. Kalau saya begitu. Nah, kalau untuk mm. ibu, saya menyarankan untuk ibu dari awal berdoa, minta nama-namanya, doakan, minta Roh Kudus, habis itu lakukan proses prospek, didoakan lagi sampai dengan terjadi closing. Seperti Iya. itu, Ibu. Ya, tapi yang saya maksud ini kita doakan juga ya karena kan dia sudah menceritakan kan bahwa dia tergantung sama anaknya gitu. Kita doakan Hmm. juga anaknya ya, gitu kan? Iya, apa namanya, keluarganya segala macam, Keluarga, ya heeh. yang sumber dana lah. Itu Iya. ya saya tidak Heeh, tahu apakah itu nanti heeh, alasannya ke sumber dana atau alasannya karena keamanan dan lain sebagainya, kan ada juga yang sharing ke heeh. keluarga mungkin memikir, oh aman nggak gitu kan, kayak gitu gitu Iya, juga ada. itu Nah itu kita kebanyakan yang itu Pak Krisna, kebanyakan itu nah nggak keamanan ya. keamanan apakah ini nyata gitu. Kalau kayaknya kalau yang saya lihat sih keuangan enggak ya gitu. Jadi Hmm. makanya saya bilang ini penghalang-penghalang si iblis apa gimana. Jadi lebih lagi diyakinkan yang negatif bagi anaknya bisa gitu kan ya Pak Krisna ya. Iya Padahal jadi sementara saya lihat anak-anaknya itu anak-anak yang istilahnya yang berpendidikan lah gitu ya, yang udah ini. Jadi saya tuh saya memang udah ini kan juga sih Pak Krisna patah-patahkan juga kemarin itu, tetapi
pada waktu sudah terjawab, jadi saya terlambat mendoakannya. Maunya sebelumnya ya, Ya enggak apa-apa sebelumnya. Ibu. Ya sekarang juga masih bisa didoakan kan? Oh gitu ya. Kan Iya, iya, iya iya. benar. Iya, iya. Apalagi yang satu ibu itu ya, yang dia bilang Dia saya akan tetap dia membujuk. dia eh, tidak jadi beli kemarin kan iya, bukan berarti tidak akan beli berikutnya gitu. iya, Ya iya, jadi jangan patah semangat, jangan patah iman iya, Ibu. Ya tetap iya, didoakan iya, saja. Oke, kita iya, berdoa ya sekarang buat Ibu Linda ya. Ya. iya. Makasih. Bapak Ibu, teman-teman semua yang bisa buka mic kita berdoa ya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan saat ini berkat atas kehidupan Ibu Linda. Semua pekerjaan setan, roh-roh yang mengikat, yang membuat ada penolakan-penolakan terjadi di dalam Nah, bisnisnya. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Semua pekerjaan setan yang mencuri, membunuh, membinasakan dalam kehidupannya saat ini patah hancur dalam nama Yesus. Roh Kudus saat ini datang penuhi Ibu Linda, datang penuhi dengan berkat-berkat-Mu, datang penuhi dengan lawatan-Mu, datang penuhi dengan kemurahan-Mu, sehingga di dalam bisnisnya pekerjaan ada buah-buah kemenangan Allah yang amin. dinyatakan, ada Yes. buah-buah kemenangan Allah, sehingga ada sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan, ada sorak-sorai kemenangan bagi Allah, karena Engkau sendiri yang menyatakan kemenangan itu dalam kehidupan Ibu Linda. Amin. Dan biar melalui produknya ada begitu banyak orang-orang juga yang ditolong, Amin. ada begitu Yes. banyak orang-orang juga yang mendapatkan kesaksian-kesaksian oleh karena Yes. Tuhan baik melalui kehidupan Amin. Ibu Linda. Di dalam Amin. nama Yesus kami lepaskan berkat ini saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima Ya, kasih Pak Krisna. sama-sama Ibu. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin kita akhiri sampai di sini, Cik Mariska. Ya, oke. Oke, bagi Bapak Ibu yang punya teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain ya, yang bergumul di dalam bidang usaha, bisnis, Bapak Ibu juga boleh mengundang untuk boleh hadir di dalam pertemuan kita setiap hari Senin. Tidak memungut biaya apapun pertemuan ini, tidak ada persembahan, tidak ada terafiliasi dengan gereja tertentu, dan kita hanya menggenapi panggilan Tuhan bahwa di dalam bisnis itu harus melakukan pekerjaan untuk Tuhan ya, dan kita mau memberkati ya si Mariska yang bentuk dan kemudian minta saya untuk melayani di sini menjadi pembimbingnya yang mengarahkan secara kerohanian dalam hal bisnis. Jadi Bapak Ibu boleh bawa orang untuk mengalami kemenangan di dalam pekerjaan. Itu juga kita memberitakan Injil Bapak Ibu. Ya, jadi memberitakan Injil kita harus dalam segala bidang. Dalam pekerjaan juga Bapak Ibu harus beritakan Injil. Kamu jangan bekerja dengan caramu, dengan kedaginganmu, dengan kekuatanmu, tapi pakai caranya Tuhan. Nah, gimana caranya? Masukkan di grup ini supaya semakin banyak orang yang mengalami Tuhan. Lagi-lagi ya, kita tidak ada uang persembahan, kita tidak mengedarkan persembahan dan lain sebagainya. Semuanya ini diberikan cuma-cuma. Nah, karena Tuhan pun sudah menolong kita. Nah, sudah begitu banyak orang-orang yang terima kemenangan dalam bisnisnya melalui setiap doa-doa, setiap peperangan yang dilakukan bersama-sama, dan juga kehidupan yang diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi mari sama-sama bawa itu, Injil itu ya, yang memenangkan bisnis ya, untuk banyak orang. Kita berdoa sekarang ya, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami, menolong kami dalam kerjaan kami, menolong kami dalam bisnis kami. Engkau Tuhan saat ini datang memenuhi kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap keuangan, dalam setiap pergumulan yang ada. Aku memberkati saat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Aku memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu, teman-teman semua yang di tempat ini. Aku memberkati setiap bidang-bidang lahan-lahan yang saat ini sedang dipergumulkan. Aku memberkati saat ini setiap finansial yang ada. Aku memberkati oleh karena nama Allah saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini aku memberkati setiap pekerjaan bisnis yang belum closing. Aku memberkati pekerjaan bisnis yang saat ini belum terjual.
yang belum mendapatkan klien, yang belum mendapatkan hal-hal yang datang daripada Allah. Saat ini aku memberkati satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu demi satu setiap orang di tempat ini. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Saat ini Engkau saat ini sedang melawat, sedang memberkati bidang-bidang pekerjaannya satu persatu. Bidang kesehatan, bidang makanan, bidang jasa, bidang obat-obatan, bidang vitamin, bahkan bidang keuangan, bidang apapun yang saat ini sedang dikerjakan oleh anak-anakmu di tempat ini. Tuhan, Engkau saat ini menyatakan berkat yang dahsyat di dalam setiap kehidupan yang ada. Saat ini aku memberkati dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dinyatakan berkat yang melimpah itu, dinyatakan berkat yang besar itu dalam kehidupan setiap kami. Sebab Engkau Allah telah menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau Allah yang telah menuntun kami ke dalam air yang tenang. Engkau Tuhan yang saat ini menyatakan berkat yang ada di dalam sorga, yang ada di dalam nama Yesus buat setiap kehidupan kami. Dan saat ini, biar seperti Engkau telah memberkati hamba-Mu Ishak yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat. Seperti Engkau telah memberkati hamba-Mu Abraham, Ayub yang mengalami kelimpahan bagi bangsa-bangsa. Demikian saat ini terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Amin.